Shalom. Nah, selamat berjumpa lagi dengan saya. Saat ini kita akan belajar tentang murid Kristus sejati, ya, bagian pertama dan kedua. Nah, kita akan belajar bagaimana menjadi murid Kristus yang sejati itu, sis. Nah, kemudian Febe berkata, oh ya, memang ada murid Kristus palsu kah, Pak? Saya jawab, ada, sis. Di dunia ini hampir semua hal ada yang asli atau sejati, ada yang palsu. Ada Tuhan asli atau sejati, ada Tuhan palsu. Ada nabi asli atau sejati, ada nabi palsu. Ada guru asli atau sejati, ada guru palsu, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar ada murid asli atau sejati, ada murid palsu. Kemudian Febo ini berkata, oh ya, jadi cara membedakannya bagaimana, Pak, antara murid asli atau sejati dengan murid palsu itu? Saya jawab, oke. Cara membedakannya menurut Tuhan Yesus adalah, mari kita baca di Yohanes 8 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, perhatikan kata tetap itu, sis. Kemudian Weber berkata, maksudnya tetap di dalam firman-Ku itu bagaimana, Pak? Saya jawab, maksudnya ya tidak keluar atau meninggalkan firman apapun yang terjadi, sis. Kemudian Febo ini berkata, oh, tidak murtad ya, Pak? Ya, saya jawab, ya betul. Biasanya kalau tidak ada apa-apa, maka orang enjoy aja, percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi begitu ada ujian datang atas hidupnya, nah imannya mulai goyah. Misalnya diuji kesehatannya, hari pertama mungkin masih bisa bertahan dalam iman ya. Tapi kalau sampai berhari-hari atau berminggu-minggu, apalagi berbulan-bulan tidak kunjung sembuh, malah memburuk, malah tambah buruk, wah, imannya langsung drop ya, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus atau firman Allah. Nah, itu. Febe terus berkata, oh gitu, jadi orang kayak gitu namanya bukan murid Kristus asli atau sejati ya, Pak? Saya jawab, betul, sis, karena ia keluar atau tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus atau firman Allah. Febe berkata, oh, itu saja belum sampai diancam mati, udah lari dari iman, apalagi kalau diancam nyawanya ya, Pak, wah, pasti langsung kabur imannya, terbawa angin. Saya jawab, ya, sis. Makanya kita bisa belajar dari Alkitab ya, siapa itu murid Kristus yang sejati. Kita ingat firman Allah di atas, yang disebut murid Kristus asli atau sejati itu adalah orang yang tetap di dalam firman Allah atau tidak murtad apapun yang terjadi. Nah, contoh murid Kristus yang sejati dalam perjanjian lama adalah Daniel. Daniel waktu itu dijahati oleh orang atau rekan kerjanya sendiri, sehingga Daniel dihukum oleh raja, dimasukkan ke gua singa. Coba kalau kita yang jadi Daniel, perasaan dan hati kita bagaimana ya? Itu gua singa sungguhan loh, bukan pura-pura ya. Jadi apakah kita takut, komplain, marah-marah dan sebagainya kepada Tuhan sebelum dimasukkan ke gua singa? Atau kita bilang sama raja aja bahwa kita mau berdoa kepada raja saja, bukan kepada yang lain, maksudnya agar kita bebas dari hukuman itu. Nah, mari masing-masing kita jawab sendiri ya.
secara jujur, seandainya kita menjadi Daniel waktu itu, agar kita tahu siapa kita sebenarnya. Lalu Weber berkata, ya kalau saya jadi Daniel waktu ditangkap karena berdoa kepada Tuhan dan hendak dimasukkan ke gua singa, jujur hati saya pasti takut, Pak. Dan sebelum dimasukkan ke gua singa, saya akan berdoa dan berteriak-teriak minta tolong kepada Tuhan. Saya jawab, ya itu wajar sis, yang penting jangan sampai murtad, ya.